Dr. Andes R. Slamet Santoso MSI. Tempat tanggal lahir Jakarta 27 Juli 1967. Anak Jakarta ini. Teman. Alamat rumah Jalan Luti nomor 7 Muneng, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Telepon 081 127 4777. Oke. Pendidikan S1 beliau di Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas. Pak Slamet lulus, saya masuk Undip. Ya, jadi adik Universitas Gadjah Mada di Universitas Diponegoro dengan mengambil disertasi model manajemen inovasi pemerintah Kabupaten Banyumas. Jadi kalau kita mengundang beliau, kepada Bapak Kabak Organisasi yang mendampingi saya, teman ASN pemerintah Kabupaten Demak yang saya hormati. Baik, hari ini adalah hari yang saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, ya, menjalin lagi tali silaturahmi, karena saya pernah mengisi acara ini di ruang ballroom, ya. Masih ada yang waktu itu datang dan saya hadir di sana acara itu. Alhamdulillah, ya. Sebenarnya sekarang sudah naik kelas, ya. Ya kan, kalau kemarin kelas 1, sekarang mungkin kelas 2 gitu ya. Artinya saya tidak susah untuk menyampaikan materi saya kepada yang sudah pernah ikut. Terus yang belum pernah ikut, separuhnya. Baik ya, jadi Bapak Ibu sekalian, masalah ataupun diskusi tentang inovasi pelayanan publik itu memang menarik ya, karena itu kan bagian dari tugas kita ya. Sebagai ASN saya kira panjenengan sudah paham ya, bagaimana rumitnya menjalankan tusi ya, menjalankan layanan di masing-masing lini. Persoalan pasti ada, ya kan, kendala pasti ditemukan, ya, dan cara ataupun solusi juga diupayakan, pasti itu dilakukan. Jadi semuanya pasti mengalami ya langkah-langkah perbaikan, gitu kan kurang lebihnya ya. Apa ada yang dibiarkan masalah itu Pak? Bentrok diri gitu. Enggak loh, pasti diambil jalan keluar. Nah, inovasi Bapak Ibu yang kita nanti akan diskusikan, mungkin saya bingung kalau diminta banyak hal ya, karena persoalan ini tidak bisa sederhana ya. Maksud saya begini loh Bapak sekalian, para inovator itu kadang tidak sadar, tidak menjadi bagian dari habitnya untuk berinovasi, gitu loh. Sehingga ada sesi sebenarnya yang harus saya transfer bagaimana panjenengan memahami inovasi, memulai inovasi, membangun inovasi. Itu basis dasar, ya. Nanti diaturlah sama Pak Kabak bagaimana caranya. Ya. Itu penting sekali Bapak-Ibu sekalian. Memang ASN itu ya terlepas dengan berbagai lini fungsi tugas lembaga ya, tetapi tetap ya yang saya lihat, saya amati berbagai tempat itu memang ada OPD yang serius berinovasi, ada yang nggak berinovasi. Saya nggak tahu itu karakter itu kok bisa terjadi gitu ya. Contohnya tadi, 2 yang menang dari Kabupaten Demak itu dari Dinas Kesehatan, ya kan? Perjalanan saya bertahun-tahun tentang inovasi itu lini kesehatan itu sudah jangan ditanya lah. Dinasnya, rumah sakitnya, puskesmasnya, balai kesehatannya. Tapi persoalannya kan ASN tidak hanya dinas kesehatan, gitu loh.
Nah, marilah kita coba sadari bersama dan kita coba bangun ya. Itu yang poin satu yang sebenarnya materinya akan baik kalau difokuskan ke sana. Yang kedua adalah ya PR kita hari ini sebenarnya ya, PR saya hari ini adalah sesuai judul, membantu Bapak Ibu semua. Saya garis bawahi sejak awal yang saya hadapi ini adalah inovator gitu. Inovator ya, bukan pejabat lah. Biasanya kalau pejabat nggak bisa berinovasi Pak. Ya, ya ini saya nggak nyindir loh. Iya, sibuk masalahnya, ya toh. Saking sibuknya nggak bisa berinovasi gitu loh. Tapi saya pingin lah, betul-betul semua lini siapapun. Jadi inovasi tidak milik atas, tidak milik tengah, tidak milik bawah, semuanya bisa berinovasi. Ya, saya contohkan kemarin itu yang tahun 2022 ya, inovasi dari Kabupaten Banyumas itu dipelopori atau yang sebagai inovatornya bupatinya sendiri. Saya bayangin, bupati kurang gawean kan gitu ya. Bupati masih ngurusi inovasi gitu. Itu top. Kalau yang middle sama lower lebih banyak lagi. Kenapa saya harus bilang lebih banyak lagi? Karena sebenarnya inovasi itu ada di garis depan Bapak Ibu. Di ujung pelayanan itu adalah inovator sebenarnya. Iya kan? Dengan saya kira sadar lah, mungkin dalam perjalanan berapa tahun dalam karir itu kan, di garis depan itu kan langsung berhadapan dengan masyarakat. Layanan publik kan langsung dengan masyarakat. Ada problem jangan ngatasi sendiri kan. Masa lapor bupati, kapan ngomongnya gitu. Jadi pasti dieksekusi langsung di depan. Ya kalau biasa-biasa aja sih ya, itu tuntutan pekerjaan. Tusi kan harus begitu dong. Ada problem selesaikan, ada problem selesaikan. Ya, saya melihat teman-teman berinovasi itu masih sebatas itu kurang lebihnya, ya kan? Tugas saya ini saya jalankan, ada masalah, saya cari solusinya. Syukur-syukur ini inovasi gitu kan, kemudian dikemas menjadi inovasi. Syukur-syukur. Jadi pembeda antara inovasi dengan solusi biasa itu tipis gitu. Padahal inovasi itu nanti harus ada konsepnya gitu, yang berbeda. Ya. Baik Bapak sekalian, izinkan saya memulai ya. Jadi saya fokuskan beberapa hal ya. Ini karena permintaan Bu Sulis kok disampaikan sedikit Pak, ya wis tak sampaikan. Jadi tantangan pertama memang kita tidak bisa tidak berhadapan dengan yang namanya era disrupsi, ya, perubahan yang cepat, ya, yang tidak bisa kita lagi pastikan apa. Dunia ini sedang dilanda itu. Kemudian lahirlah revolusi-revolusi itu, revolusi industri, ya, governance, birokrasi dan sebagainya. Sehingga apa yang Bapak Ibu bayangkan adalah pemerintahan, birokrasi itu menghadapi ini harus punya cara, ya kan? Punya cara, punya resep yang pas, tidak bisa tidak. Kalau enggak nanti masuk dalam era itu kayak digulung aja gitu, kayak pusaran, nggak bisa mengendalikan diri. Ya. Ini contohnya aja deh, sederhana. Ya, kita sudah alami semua hari ini kan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun yang kita istilahnya mungkin era kita di awal-awal karir dulu mungkin tahun 90, 80 ya, yang baru ini belum ada. Tapi sekarang ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Apa yang terjadi di bisnis, ini kan bisnis Bapak sekalian ya, itu sudah masuk ke publik ya, pemerintahan. Media cetak, sekarang media online, mall ya. Saya kira sekarang sudah semuanya pakai gadget kalau mau belanja ya. Sampai pasar tradisional bengok ya. Ya kan? Mana yang di Jakarta ini yang bengok Tanah Abang protes, habis sudah mereka ditelan oleh TikTok katanya. Jadi kita bisa bayangkan lah. Poinnya sebenarnya adalah teknologi informasi Bapak Ibu sekalian.
ya kan? Saya nggak bisa ngomong tidak, walaupun tadi Pak Kabak, Pak Asisten, dan saya sendiri merasa bahwa pelayanan publik itu tidak harus berbasis aplikasi, ya kan? Tidak harus punya Android gitu kan? Tapi kenapa kita harus punya gitu loh persoalannya? Kita nggak boleh ngomong tidak lagi hari ini terhadap perkembangan teknologi. Tidak boleh ngomong nggak perlu gitu kan? Nggak boleh, harus bisa, harus punya gitu, ya kan? Jadi ini poinnya cuma itu baru sekalian ya. Nah, ya, itu tahun 2025 Bapak Ibu, bahkan 23. Tinggal buat bukan kita kan, bukan saya dan bukan panjenengan, yang buat kan Kementerian Pan-RB. Sudah disuratkan dan menjadi target nasional, otomatis semuanya harus nyengkuyung itu kan. Nggak pandang bulu di Jakarta, di Papua, di Aceh, sama saja. Sehingga kita harus tangkap sebagai sebuah pesan yang coba kita wujudkan bersama-sama. Poin yang paling penting adalah pelayanan publik juga harus berkelas dunia. Ya, basisnya adalah inovasi. Jadi inovasi dengan harapan 2025 itu nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi nggak bisa dipisah, jadi nggak boleh ditawar lagi. Nggak usah mikirin inovasi, nggak boleh Pak. Ya, harus kita yakinkan bahwa ASN kita di 2025 ya, itu harapan sih ya. Nanti realitanya kita yang jawab sendiri. Apakah sudah siap juga dengan kreasi, inovasi yang baik ya dalam pelayanan publik? Oke? Sekarang birokrasi dan inovasi tidak merusak tatanan nilai, tapi memperkuat sistem. Ini banyak yang muncul gitu loh pertanyaannya. Pak, kalau saya sebagai inovator salah, gagal, terus saya dihukum nggak? Gitu loh. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Jadi para ASN yang saya hormati, jangan takut untuk gagal dalam inovasi. Karena misi inovasi itu pasti tidak merusak tatanan nilai, tapi memperkuat sistem nilai. Otomatis kan positif yang lahir. Dalam perjalanan tidak berhasil itu biasa, ya itu biasa, harus dilewati. Ya. Itu ujian dokter banyak revisinya. Ya. Nggak ada dok terus lulus gitu, oh revisinya dia sama saja. Ya. Semuanya pakai proses itu, pasti melewati. Inovasi mencerminkan kepentingan banyak pihak dalam organisasi. Ini yang sekarang nomor 2 ini diterjemahkan banyak sekali Pak. Banyak sekali yang bisa kita relasikan dengan poin kedua. Kira-kira apa yang paling penting? Banyak pihak. Inovasi hari ini, kalau saya sarankan, jangan inovasi dalam lingkup sendiri, eksklusif. Itu sudah nggak ada nilainya Pak. Kata dalam tempurung, nggak boleh. Inovasi ya kita harus membayangkan ada kolaborasi, ada ikatan. Kolaborasi tidak hanya dalam pelibatan pihak, bukan. Kalau itu sih sederhana itu, tetapi dalam lintas langkah, lintas cara, ya, lintas inovasi. Nah, nanti coba kita diskusikan. Contoh deh sebenarnya, kayak stunting siapa yang dari dinas kesehatan? Nah, paling depan ya Ibu ya, dokter Bu, apoteker. Ada lagi yang dari klinik kesehatan? Puskesmas, ini puskesmas yang paling banyak ini. Kalau ngomong stunting itu langkahnya apa sih kalau di puskesmas? Di puskesmas angkat tangan. Nah, coba Bu. Oke, yang lain yang tahu aja. Sebelahnya Bu. Saya puskesmas Matiga, Jakarta. Kebetulan untuk inovasi beliau mengintervensi lewat kontrasepsi, penggunaan kontrasepsi. Bisa dibayangkan, baru satu kan? Gitu. Inovasi puskesmas yang lain tentang stunting.
Ada? Yang lain saya mau dengar lagi. Ada? Dari Puskesmas Maya. Kita ini aja dialog aja. Saya hanya ingin membuka mengambil 10 cara untuk menyelesaikan. Gak mungkin nggak beda, sama persis. Kalau sudah sama persis, kita nggak akan ketemu poin kebaruan. Poin beda itu nggak akan ada, karena pasti sama. Itu nilainya tinggi dalam poin penilaian. Sehingga satu-satunya cara apa yang tidak dipikirkan, apalagi dilakukan oleh pihak lain, kita lakukan di sini. Kalau sudah, tapi memang berat. Maksudnya berat itu kurang gawean memang. Mikirnya ditambah, kerjanya ditambah. Kalau nggak begitu nggak akan jadi. Karena itu ada desain kan, ada proses bisnisnya yang kita siapkan. Kalau sudah bisa kita buat rangkai-rangkaian tadi jadi satu, ditulis, oh selesai sudah itu persoalan stunting. Ya, pasti akan bagus. Saya nggak tahu loh, saya ini bukan dokter Bu. Saya bukan tenaga medis. Ya, mohon maaf kalau saya salah ngomong. Pak, nggak semudah itu Pak, semuanya kok dijadikan satu. Ya, saya tuh asal ngomong. Kira-kira di lini stunting itu ngurus siapa saja, gitu loh. Atau terkait apa saja. Direlasikan bisa enggak? Gitu loh. Sederhana tapi nanti follow up-nya ke belakang panjang. Nah, ini kalau mau dikursuskan bisa panjang Pak. Ini namanya design thinking. Saya hanya ingin membantu Bapak Ibu untuk membantu berpikir, melahirkan ide kreatif. Ya, walaupun nanti kelasnya kita kan kelasnya kelas proposal sudah ya. Saya tidak berharap semua saya berikan karena nggak cukup. Jadi kalau kita membangun inovasi dari poin ini aja Pak. Ya, ini dari Harvard University. Design thinking, bagaimana kita bisa berpikir, ya, merancang inovasi. Ya. Dimulai dari empati, jelas. Dengan kalau petugas lapangan nggak punya empati, bubar. Orang sakit datang, kita jadi sakit ya Bu, iya kan? Bukan sakit beneran, tapi bisa merasakan sakitnya kayak apa. Apalagi orang sakit antri, tambah berat lagi. Ya. Apalagi kita rasakan semua lah, ya. Bagaimana cara kita menangani yang belum maksimal, itu pasien merasa dan kita harus merasa. Ya. Jadi jangan sampai kita kemarin terakhir kami menentukan top 10 KIPP Jateng. Ya, saya sudah diumumkan sih sudah resmi. Ada yang namanya inovasi si Agus. Si Agus itu inovasi sederhana. Jadi kan kalau punya, mungkin ya yang masih muda-muda punya baby, kalau digendong pakai gendongan yang dipakai sini, tahu ya Pak Bu? Rangsel atau apa saya nggak tahu, saya udah nggak punya baby lagi sih maksudnya, udah tua-tua semua. Nah ini tahu di depan gitu kan, wah enak kan. Nah, inovasinya itu apa? Di belakang itu juga ada gendongan, tapi gendong infus tiang itu Bu. Yang merancang dokter langsung malah. Kenapa? Karena dia berempati kalau punya pasien bayi rewel digendong nyangking infus itu copot, wah resikonya kan bisa secara kesehatan jelek. Ya kan? Fokus lagi, nangis lagi, wah ada. Sehingga simple. Terus ada indikator tetesnya itu loh, tetesnya macet, di depan, di belakang, jadi bagus itu. Jadi si dokter berempati pada persoalan infus anak-anak atau bayi, lahirlah inovasi. Nah itu kayak dihitung ekonominya, macam-macam bisa banyak sekali. Dari empati empati itu paling kunci lah. Kalau di pelayanan publik, saya kira panjenengan lebih paham daripada saya ya. Bagaimana melayani masyarakat atau Bapak Ibu masing-masing yang setiap saat itu pasti kan banyak sekali persoalan. Ya. Kemudian yang empati kita buat definisi.
Karena kita tidak terbiasa untuk membuat statement jelas. Indonesia ini kompetisi yang paling susah itu KIPP. Mau saya, Bapak jawatan di sini. Karena konsepnya itu, saya juga curiga di data masalah. Pakai itu. Konsep KIPP itu sesuatu yang sudah selesai, sudah jadi sebenarnya. Sehingga sebenarnya nggak ada kata non sewu. Sering kan kita dengar inovasi rintisan itu. Itu sebenarnya belum masuk dalam kategori KIPP. KIPP itu paling tidak 2 tahun umurnya. Sehingga propose itu adalah kita tulis keunggulan, kebaikan, prestasi, ngecap inovasi kita itu. Propose kepada juri. Kita ajukan kepada juri. Bukan nyari dana, Pak. Setelah masuk lah, nanti kan proses mengikuti seleksi administrasi, seleksi ini, seleksinya macam-macam. Setelah lewat seleksi baru ke tangan juri, baca kita mulai. Jadi proposal itu pintu masuk. Lah kalau pintunya masuk aja nggak pas dengan ukuran yang diminta, ya lewatlah sudah. Sayang. Ide kreasinya, inovasinya bagus, nulisnya yang nggak karu-karuan. Ya. Bisa dipahami ya? Nggak karu-karuan itu banyak banget ceritanya, banyak sekali. Ceritanya banyak. Contoh misalnya, inovasi ditulis oleh orang banyak, tapi hanya sekedar penulisnya berbeda-beda. Sehingga input dalam sistemnya hurufnya beda-beda, Pak. Ono sing Arial, ono sing Banyaromen. Gak genah gitu ya, rakyat gitu toh kita. Aspek ini kono ya kok diinput, aspek kono ya diinput beda-beda hurufnya, Pak. Kita nggak respect dengan yang gitu-gitu itu. Ya, otomatis Pak ini nggak serius. Satu, banyak sekali. Yang paling penting adalah jumlah kata. 600 kata, 500 kata, 300 kata. Waduh, inovator kan orang-orang kreatif. Pak, saya cukup untuk 300 kata, saya tulis 50 kata, Pak. Sudah pas itu jawaban saya. Ya sudah, Pak, matur nuwun, saya nilai saya juga cuma 50 dari 300 G. Itu sudah pas untuk Bapak. Mau bilang apa? Tidak bisa kan? Kita berkuasa mutlak dengan itu. Saya menilainya secara psikologis dengan nggak niat. Apalagi diminta 600 kata, nulis 100 kata, waduh, omai ombo, saya gue mau pojokan toh itu. Ya selesai, Pak, rampung, nggak serius. Nah, di samping kreatif, idenya bagus, tulisnya ya oke, lengkap, pas, dan seterusnya itu jadi satu. Jadi itulah membuat KIPP itu paling susah. Tapi sekali bisa, jangan ditanya, pasti jadi mentor nanti. Jangan ditanya, pasti jadi mentor. Artinya mentor dia bisa membangun dirinya sendiri, paling tidak untuk dirinya sendiri, untuk siap dengan model KIPP kapanpun. Karena KIPP itu setiap tahun berubah. Setiap tahun berubah. Pusing. Tapi kalau sudah tahu maunya KIPP, digeser tahunnya, beda pedomannya, maunya ketemu sudah. Untuk KIPP maunya kayak gini, maunya kayak gini. Selesai. Nanti saya kasih clue-nya, maunya kayak apa. Jadi jangan takut. Tapi juga jangan apa ya? KIPP hari ini jadi kan pakai model 21. Kemarin masih terjadi format 11 variabel, kita sudah format 7 variabel ini, masuk jurine kon ngolah membuat 11 menjadi 7. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira monggo lah, persoalan-persoalan kecil kayak gini jangan menjadi pengganjal ya pada saat inovasi kita, Pak. Kembali ke masalah, ya. Masalah ini kalau inovator ditanya, Pak, inovasi Bapak Ibu sukses nggak? Berhasil nggak? Ya. Apa kira-kira Bapak jawabannya? Untuk menyatakan inovasi sukses.
Itu kita pada bingung, jawabnya bisa gaya bebas, mau jawab sesukanya dia. Paling sering itu ngecap, Pak. Kami sudah juara nasional, juara internasional. Apa ya nek juara nasional terus dari KIPP menang gitu loh. Nggak bisa. Kemarin saya terakhir di Sukoharjo gitu. Wah, ada sebuah inovasi juara nasional. Ya bolehlah, lomba-lomba itu boleh. Itu rekognisi, dicatat sebagai data dukung. Tapi pada saat nulis ke proposal KIPP, syarat ketentuan berlaku. Ngikuti, patuh. Bisa bener nulisnya. Kalau nggak bisa bener ya nggak akan pernah menang. Kita baru berkontribusi pada nulis loh ya. Substansi inovasinya di tangan jenengan. Contoh tadi, stunting dengan 1 cara, dengan 10 cara itu substansi. Ya. Kalau caranya masih 1 toh itu, udahlah parkir aja kan, nggak usah ikut lomba. Ya. Saya nggak ngomong yang enggak. Jadi kalau Bapak Ibu nyatakan itu inovatif, coba deh main ke Kudus, ya, main ke Jepara, tanyain di sana, ada nggak inovasi kayak gini, wonten, ya sudah, selesai, mundur pulang gitu aja. Iya toh. Karena kita itu kan berkompetisi, ingat ya, sadar ya, kita ini berkompetisi Bapak Ibu, berlomba. Tidak untuk kepentingan tusi saja. Kalau tusi saja tuh monggo lah boleh, nggak ada yang malah harus. Solutif itu wajib. Masalah selesaikan. Tapi kompetisi sabar. Syarat ketentuan berlaku. Lanjut dengan sekarang mau masuk di mana? Pintu kompetisi atau pintu layanan tusi harian gitu loh. Ini harus dipastikan. Misinya mau kemana? Ya saya kan lagi ngajari kompetisi. Kalau kompetisinya level misalnya Demak belum punya KIPP ya. Misalnya KIPP Demak, yos menang-menangan lah kasarannya. Naikkan ke provinsi ya, monggo kita cek dulu, ya kita lihat bagaimana kompetitor kita di level provinsi. Nah gitu caranya. Misinya ini. Ya, jadi Bapak Ibu. Cara itu di KIPP selesai ya, clear ya, gap ya, harapan kenyataan ya, target realisasi ya kan, 2 situasi aja dengan mapping masalahnya kuat ya, dan harus bisa dibuat masalah utama, akar masalah dirinci Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa dapatkan untuk 1 inovasi paling tidak, saya itu biasanya minta 10 Pak, 10 data. Kenapa kok stunting itu jadi masalah? Datanya apa saja? Mulai dari berat, panjang gitu kan, ada angka semua tuh sekalian, apalagi SPM atau apalagi. Semua buat data semua, before semua kan jelek semua ini, merah semua, merah. Apa? Karena kita sudah jalan 2 tahun, sudah tahu hasilnya. Ya. Pastikan bahwa itu betul-betul data yang powerful untuk menunjukkan problem. Kalau datanya, contoh powerful tuh grafiknya signifikan. Misalnya jumlah stuntingnya dari 100, kalau signifikan turun jadi berapa Bu? 99 gitu? Itu nggak signifikan Pak. Turun sampai berapa misalnya? Kalau 100 tinggal 2 misalnya. Wow. Tapi kalau datanya cuma geser satu angka, 2 angka, wah itu caranya bagaimana? Ganti. Bukan diakali loh, bukan dibusek ditambah, enggak. Data ini kita lepas, buang, nggak kepake sebagai indikator, cari yang lain, gitu saya. Sampai signifikan banget, logis banget, kuat sekali, 5 data ini sukses. Nggak ada data yang stuck, podo, apa malah tambah buruk, hapus semua. Masuk juri mau tambahi masalah gitu ya. Saya mikirnya gitu.
ini 5 data kok 3 malah jelek, itu kan mikir juri toh, logisnya di mana ini, coret gitu aja, pinggir ke, nggak lanjut akhirnya. Jadi hal-hal semacam ini diselesaikan oleh inovator. Kita disuguhi data yang sip, yang oke, ya. Jadi before after itu kunci siapkan di depan. Itu di menutup jalan, membuka jalan. Ini gara-gara macet misalnya. Apa itu flyover, dirinci semua ini, ideasi namanya Bapak Ibu sekalian. Apa saja kira-kira solusi atas masalah yang dihadapi, kita rinci semua. Itulah saya bilang, kegagalan inovasi itu ya karena prosesnya panjang, nggak bisa kita instan. Ya, setelah pilih semua, barulah kita coba nanti masukkan prototipe. Ya, kita pakai, kita uji. Ya, secara sederhana dalam waktu yang singkat lah, mungkin 3 bulan, ya kan? Setelah kita tahu hasilnya, baru kita bawa ke uji coba. Ini sudah implementasi, penerapan. Jadi dalam waktu pelaksanaan 2 tahun ini selesai di tahapan pelaksanaan dan hasilnya. Jadi ingat ya, hasil itu juga harus sudah bisa kelihatan, karena kita kan afternya kan kalau nggak ada data setelah inovasi ya repot. Biasakan pakai data before after itu, jangan series. Saya nggak suka kalau series, susah Pak. Tahu series ya? 4 tahun gitu. Pas jeglak begini, bingung tuh Pak. Mending before itu tahun pertama, after tahun terakhir, itu aja. Pakai data 2 tahun, mudah naik turun gitu. Tapi kalau jadikan pakainya serial, data 5 tahun, kemudian sudah 5 tahun Pak, kita masukkan datanya semua, ternyata keriting begitu, kan jelaskannya mumet banget, ya kan? Jadi dulu waktu awal-awal tahun 2000 berapa ya, 15, maksudnya jualan itu mereka ke daerah-daerah tawarkan kerjasama, ada drum up, diagnose, design, deliver, dan display. Ini bukan proses simple Bapak Ibu. Drum up itu cuci otak, mindset. Jadi sederhananya begini loh, saya contohkan di Banyumas ya, kemarin disertasinya di Banyumas. Jadi mereka mengambil ini tahun 2017 dengan LAN. Jadi sudah keluar ya mungkin 15, baru 3 tahun kemudian baru dia ambil Banyumas. Dia kerjasama pakai ini, semua pejabat tertinggi di daerah, kepala OPD diboyong ke Jakarta naik bis waktu itu. Di sana seminggu, dimasukkan tempat, dikunci, nggak boleh kemana-mana, hanya dicuci otak itu, di drum up itu. Ya tadi yang saya bilang, apa itu inovasi, pentingnya inovasi, bagaimana membangun inovasi. Wah, cuci otaknya itu sampai kemudian mereka pulang dikasih kontrak. Kamu setiap tahun harus menghasilkan inovasi sekian. Oke, udah terus lanjut, otomatis kan tidak sederhana, diagnosis, desain, ini tugasnya kepala dinas sudah diturun, deliver ini sudah tugasnya kepala dinas. Terakhir display itu ajang KIPP lokal. Ini sudah jalan sampai hari ini, mereka masih jalan. Ya, sudah angkatan yang keberapa itu, banyak sekali sudah angkatan. Artinya Bapak Ibu, ini pola mekanisme pengembangan kapasitas inovasi dari aparat. Ini bagus ya. Cuma memang kalau dengan LAN ya nanti ada inilah proses khusus. Oke, lanjut. Nah, sudah serius konsentrasi karena di sini nanti bisa saya tunggu ada target proposal berapa. Biasanya itu akhirnya Bapak Ibu nulis itu cuma berapa hari ya? Sebulan nggak ada ya? Ya. Sebulan. Baru loh, pedomannya baru. Pedoman baru itu kan otomatis ini harus menyesuaikan. Jangan nanti ngirim versi 23. Waduh, bukan jalan itu. Selesai sudah. Jelas berbeda, tapi temanya juga berbeda. Tema itu kayak roh kan.
yang menjiwai semua substansi inovasi yang akan dinilai pada tahun itu. Nah, coba deh ini yang tahun kemarin. Ini saya sendiri yang buat ini. Saya setelah baca tema saya buat begini. Nanti lebih simpel lagi. Inovasi pelayanan publik pastikan reformasi birokrasi berdampak. Tadi kata Pak Asisten kan ada RB tematik, RB general. Jadi tahun ini inovasi KIPP mundur gara-gara itu keluarnya pedoman. Ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan RB tematik di dalam KIPP? Coba dijadikan bayangkan. Segitunya gitu loh KIPP itu. Sampai harus mikirkan koneksitas antara RB tematik dengan KIPP. Lain dengan inovator pernah mikir nggak? Nggak pernah kan, ngapain mikir kayak gitu. Itu kan urusan di atas. Tapi di eksekusi bawah itu kita yang menilai Bapak Ibu. Bagaimana inovasinya berdampak enggak? Saya tanya gitu toh. Inovasi berdampak, bagaimana cara menilainya? Ya inovasi yang relasinya dengan RB tematik jelas. Kan gitu aja sederhana. Tematiknya ada berapa? Pertama miskin kan, investasi, ya, program prioritas presiden, inflasi, dan program apa? Program negeri. Terakhir administrasi pemerintahan digital. Ini stunting dibalut dengan digitalisasi. Relasikan dengan 4 hal ini. Kalau nggak pernah direlasikan, selesai. Itulah gunanya tema, Bapak Ibu. Naruhnya di mana nanti saya ajari. Ini sudah di-share gitu. Yang catatan 5 proposal. Oh, yang proposal? Sudah ya? Belum? Oh, yang inovator. Yang ketua inovator. Betul, yang 5 Ya udah. Sambon ya. Nanti bisa dibaca. Saya kasih orek-orekan. Naruhnya di mana itu cerita tentang relasi itu. Kalau nggak diceritakan, lus. Nggak ada relasi. Nggak ada efek tema buat inovasi kita. Aduh, pusing nanti nyarinya ya. Sampun, lanjut. Saya kemudian sampai minta ke para inovator loh. Saya minta Jawa Tengah yang saya dampingi. Atau inflasi yang diturun. Ya, kalau inovasi jenengan ini kan inovasi ke dalam sebenarnya. Jadi inovasi yang perbaikan internal dulu hebat banget. Ya, contoh aja Margono, Sukaryo, rumah sakit, gila kalau inovasi internalnya mereka. Ya, yang menang itu Mangan Menduane Rini. Judulnya apa? Mangan Menduane Rini. Menduan kan Banyumas, ya kan? Nah, Rini mungkin petugasnya ya, saya nggak tahu. Intinya itu hanya sekedar mengingatkan bahwa inovasi ini dari Banyumas, tidak ada relasi sama sekali dengan substansi. Terus inovasinya apa? Memperbaiki penanganan farmasi rumah sakit. Farmasi rumah sakit kan internal. Esensialnya apa? Dokter. Dokter kalau terkait obat kan hak ya. Itu urusan saya itu ya, sandang pangan saya jangan diganggu ya, gitu kan. Dihilangkan di rumah sakit itu. Semua obat ditangani rumah sakit. Dokter nggak boleh bermain dengan perusahaan farmasi. Udah semuanya. Jenis obat, pembuatan resep, semuanya ngikuti rumah sakit. Terkontrol 100%. Wah. Setelah itu dokternya protes, Pak kalau kayak gini kan mengganggu saya Pak. Direkturnya beres. Kamu dapat apa dari rumah sakit, dari farmasi? Ya gitu loh. Oh kami biasa jalan-jalan, ikut konferensi, ikut apa. Oke, di list. Diisi oleh atau diadakan atau didanai oleh rumah sakit. Aman dan tentram saudara. Gak ada masalah persoalan itu. Ya. Jadi ini inovasi ke dalam. Jadi pada saat itu inovasi-inovasi yang dari dalam, yang bersumber dan bertujuan untuk memperbaiki di dalam itu jadi heboh waktu itu.
Oke, itu satu. Yang kedua, tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya. Ini terakhir di tahun 22. Setelah itu tidak ada lagi tujuan pembangunan berkelanjutan di KIPP 23. Jadi, konsentrasi inovasi untuk penanganan SDGs itu stop di 22. Jadi kalau ada inovasi yang hari ini 23 dan ke depan pakai SDGs, itu tandanya masih berbau yang lama, ketahuan maksudnya, tidak ngikuti, tidak update ya. Ya, oke, lanjut. Ini 21. Udah deh. Jadi kalau Bapak Ibu nggak membawa misi tema, nanti meleset. Temanya ini paling penting, yang paling bawah. Ini heboh inovasi stunting, naik daun semua. Jadi itu prioritas. Kalau sudah kayak gini, Demak harus ajukan inovasi stunting, kayak inovasi COVID waktu itu. Jangan sampai kita tertinggal dari inovasi COVID. Jadi dia ngikuti tematik gitu. Ya. Oke, jadi tolong nanti 24 dipelajari. Baik. Ini sebelum ke aspek ya, saya kasih, ini di pedoman semua Bapak Ibu. Kadang kalau jenengan dikasih pedoman nggak dibaca sih ya. Wah, membosankan gitu ya. Ataupun kalau dibaca simpulannya berbeda gitu. Kukur-kukur saya. Oke, tidak apa-apa. Jadi gini, kita mulai. Ini semua dari pedoman. Saya nggak ngarang. Yang pertama, inovasi pelayanan publik, Bapak Ibu, kembalilah ke konsep ini. Jadi para inovator yang hari ini masih memandang inovasinya pada skop tusi, layanan-layanan rutin, biasa, coba baca kalimat itu. Pertama kali langsung disuruh menerobos loh. Kalau biasanya ada pintu, nggak maulah lewat pintu, lewatnya yang atas dulu, jendela itu. Iya kan? Kalau dengan lewat pintu sama saja. Lewatnya mencolot pakai yang lewat atas. Nanti kan orang heboh, inovatif gitu kan. Simpelnya begitu loh. Kalau nggak begitu selesai kita. Ya kan? Harus ada terobosannya, cara yang berbeda, yang orang lain tidak lakukan itu. Lanjut. Original atau modifikasi? Tadi saya ada kurang cocok dengan Pak Asisten. Mungkin Pak Asisten kan persoalan dinamika ini tidak begitu ini ya, mengikuti. Inovasi yang diminta Kementerian PAN itu modifikasi. Kenapa? Karena jenengan itu bukan dosen. Dosen itu tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian. Kalau dosen teknik mesin, Pak, itu hidupnya cuma di lab, bongkar-bongkar mobil, bongkar apa. Kalau kimia nyampur-nyampur larutan gitu aja. Bendino, meledos, biasa mereka. Kalau jenengan kan enggak. Tidak punya DNA inovasi, tidak punya DNA inovator. Iya kan? Mungkin di lini kesehatan ada deh, 1-2. Jadi kalau mau original, origin, number one, ya Nabi Adam ya. Jangan sekali-kali ngomong ngecap saya nomor 1. Kenapa saya bilang begitu? Dunia tidak mulai hari ini, Bapak Ibu. Inovasi tidak mulai hari ini. Yakinkan bahwa inovasi sudah ada sebelumnya. Maka kita hanya mencari pembeda saja, ya kan? Jadi disitulah kemudian kita masuk di konsep modifikasi. Kalau replikasi, paklek, podo, sana bagus, hebat, menang. Kopi ini bawa ke Demak, dipakai di Demak, itu replikasi. Lomba langsung ketahuan kalau cuma replikasi. Tidak akan menang, otomatis masuknya ke modifikasi. Bawa ke sini, tambah apa gitu kan? Sini wae lah, tapi signifikan fungsinya menambah itu.
merubah banyak hal. Oke, tulis proposalnya, ajukan, bisa menang. Ya, itulah modifikasi saya garis bawahi Bapak Ibu untuk dipilih daripada orisinal. Ya, itu. Kemudian langsung tidak langsung tadi inovasi ke dalam dan keluar. Artinya wilayah inovator itu tidak hanya mereka yang nyuntik di lapangan, ya, memberikan layanan kepada masyarakat langsung, enggak. Yang di dalam ini punya peluang yang sama dengan langsung dan tidak langsung. Namun, jadi ini adalah poin pertama. Yang kedua, proposal sudah saya terangkan. Propose kepada penilai juri. Dan ketiga ini yang baru. Dan ini saya kira terakhir itu artinya persoalan replikasi, ya, ataupun bagaimana inovasi kita ini dibuktikan sudah direplikasi, itu harus ada. Dulu paling mudah itu studi banding. Kalau ada pihak kesini, pihak luar kesini, ada surat permintaan kunjungan, wah itu nilainya hebat itu sudah. Terus ini lama-lama tidak dipakai. Ada lagi yang model pakai narasumber. Kita dikontrak, diminta ngomong di mana-mana. Pakai suratnya ada, sekarang sudah surut. Terus sebelum ini muncul ada namanya surat pernyataan replikasi. Ini agak susah. Artinya ada pihak eksternal menyatakan, ya, sudah mereplikasi inovasi X dari Kabupaten Demak Teken. Surat itu dikirimkan ke Demak. Ya, jadi bukan kita yang membuat pernyataan untuk pihak lain, enggak. Jadi pihak lain membuat dan dikirimkan ke kita. Itu terakhir 2 tahun yang lalu. Nah, tahun ini namanya scaling up. Scaling up itu apa, Pak? Bu? Sederhana ya saya bayangkan. Saya sampaikan. Jadi inovasi baik di lingkup Demak. Misalnya nih puskesmas, salah satu puskesmas bagus, ya, terbuktilah dengan data lah. Nggak harus menang, terbukti dengan data. Jadi artinya dipantau dinas kesehatan, diapresiasi oleh mungkin bupati, gitu kan? Oke, ini bagus nih. Terus diambil alih oleh dinas kesehatan. Dinas kesehatan menyatakan bahwa inovasi puskesmas ini bagus, bermanfaat, dan harus direplikasi oleh semua puskesmas. Ini namanya scaling up. Kalau kepala puskesmas kan nggak mampu merintah puskesmas yang lain, sehingga yang ngambil adalah kepala dinas kesehatan. Demikian pula kalau ini levelnya lintas OPD, yang ngambil adalah sekda atau bupati dengan surat scaling up juga. Biasakan, maksud saya ini karena sudah dituliskan di dalam pedoman. Kalau nggak dioperasionalisasikan rugi. Kenapa? Kan dalam kendali internal. Janganlah ibu-ibuan, ya. Kecuali nanti kalau sudah scaling up-nya dari provinsi lah, itu baru keren, bagus. Atau malah dari nasional. Nah, itu percontohan nasional kan biasa ada ya istilah gitu ya. Itu termasuk kategori scaling up. Level nasional atau level provinsi, wah itu bagus banget. Silakan. Saya hanya titik ini yang nomor 3 ini dibuat untuk tahun 2024. Ya. Terus, ini ke resepnya. Ya, belum sampai ke proposalnya ini loh, Pak. Masih resepnya terlalu panjang ya. Sampai jam berapa, Pak? Ya. Tapi aturannya kan jangan melebihi jam 12 ya. Karena ada konsekuensinya. Enggak. Konsekuensi sudah dipikirkan Gus Sulis pasti ya. Baik, jadi begini Mas kalian. Ini adalah kriteria inovasi KIPP. Bapak Ibu, kalau namanya kriteria itu apa toh fungsinya? Kriteria, indikator, parameter, apa toh fungsinya? Kriteria, indikator, parameter, podo. Fungsinya apa itu? Digunakan untuk menilai, menyatakan sesuatu itu baik, ya kan? Pasti pakai itu. Oke. Lah,
KIPP sejak 2014, sekarang sudah 9 tahun. Kriterianya ya ini, nggak diganti. Kayak obat mujarab ya Bu, Bodrex ya. Semua persoalan inovasi KIPP selesaikan dengan 5 ini. Gitu aja kan. Kalau Bapak Ibu bisa memformat ya proposal, saya tuh sekarang saya minta malah daerah-daerah nggak usah nunggu pedoman. Mana kayak mumet nggak siap. Sekarang buat proposal 5 aspek. Wes itu jaminan wes. Limitasi jangan dipakai dalam jumlah kata. Ya, bebas. Ya syukur-syukur banyak. Kalau kita pakai parameter terbanyak kan 600-an. Ya mungkin silakan buat masing-masing jawabannya 600 kata. Dengan 5 aspek ini. Loh kok gitu caranya Pak? Saya yakin 100% ini dipakai lagi, dan nanti kalau ada pedoman baru sudah bergerak di bawah tanah ini teman-teman di daerah. Proposal dengan 5 aspek. Ini aja. Kalau mau ditambah 1 aspek di depan yang namanya masalah. Judulnya masalah gitu aja. Masalah, guys. Udah 6 aspek itu jenengan siapkan, besok pasti gampang. Contoh, baris putih di bawah itu KIPP 23. Masuk semua loh gitu. Kebaruan, ikutnya kebaruan nilai tambah, efektif bermanfaat maksudnya signifikansi, mudah disebarkan maksudnya adaptabilitas, berkelanjutan maksudnya strategi keberlanjutan. Masuk semua itu Bapak Ibu. Ini kalau saya ganti yang versi 22, versi 21 masuk semua ini 5 aspek ini. Ada satu yang masalah ini dengan buatan itu juga tinggi nilainya, tapi karena tidak masuk dalam kriteria saya nggak boleh nulis. Nanti dengan masalah itu dari mana jadi kriteria kan repot ya. Jadi saya tetap kembalikan ke pedoman. Jadi kalau mau bagus tambah 1 masalah. Nanti monggo dikreasi Pak Kabak buat begitu aja. 6 aspek proposal standar. Kita kasih nama aja, proposal standar KIPP. Ya. Kenapa standar? Karena berbasis pada kriteria. Pojok merah itu adalah jumlah nilainya. Coba dibayangin. 15 itu kebaruan, 30 efektif, 20 manfaat. 30 itu efektif manfaat, 20 itu mudah disebarkan, 15 berkelanjutan. Kalau mau ditambah masalah 10, 90 jadinya. 90 itu nilainya apa Pak? Apa? Wes menang wes. Dalam artian menang proposalnya jos. Pasti siap untuk diadu. Logis toh? Siapkan saja 6 aspek tambah masalah ya. Dibeber 600 kata. Isinya nanti kita bisa atur. Isinya gampang ya. Sesuaikan nanti dengan apa yang ada ya. Arahan saya begitu. Ya. Kalau tidak pasti tertinggal dan pasti jadi bingung, akhirnya nggak siap, salah-salah. Ini masih panjang nih, masih 3 bulan ini. 6 aspek ini dijadikan proposal ya. Saran saya begitu. Nanti masalah disesuaikan dengan proposal baru itu kecil, nggak susah. Jenteke jari jenengan lihat, oh ini masuk sana, ini masuk sini gitu aja. Daripada nunggu tiba-tiba kurang 1 bulan, wah mikirnya kapan, sesuai apa tidak, bagaimana, susah. Ya, Bapak Ibu sekalian, Demak menang banget lah besok ya. Jadi, harus bisa menjabarkan ini dalam teknisnya. Oke. Baik, sekarang masuk ke penulisan. Nah, ini baru nih penulisan. Ini tahun depan saya update ya. Ini tahun terakhir menjelang 24 ya, ini 23. Jadi saya sampaikan dulu Bapak Ibu, ini adalah aspek yang ada di KIPP 23. Terutama yang merah itu.
Ada ringkasan, latar belakang, kebaruan, implementasi, signifikan. Itu satu, dipahami. Aspek tahun 21, nilai kok 90, ya bingung sudah itu, dapatnya maksimal sudah nilainya. Ya toh? Jadi otomatis kalau sekalian, bobot, nanti gini aja deh, kalau nggak percaya. Besok 24, bobot dicek. Bobot itu yang besar-besar itu menggambarkan 5 kriteria inovasi. Nggak mungkin bobotnya kecil nggak jadi kriteria. Wah, bobotnya kecil jadi kriteria, nggak mungkin. Swear itu nggak mungkin. Minimal berapa urus sekalian? 15. Ya, jadi besok dipelajari. Saya ya, ini saya ingin menunjukkan luarnya udah bisa semua ya. Oke, ini yang tahun 20 berapa ini? 21 ya. Ini 22. Bapak sudah lihat itu ada 15, 20. Inovatif, kebaruan, ya kan tadi. 15 transferabilitas, ya kan? Kemudian 15 lagi keberlanjutan, evaluasi itu signifikansi, manfaat dan dampak. Jadi kalau di sini ngumpul di 4, nomor 5, nomor 6, nomor 8, nomor 9. Pembuktian saja gitu loh. Walaupun 11 aspek, tetapi fokusnya di 4 aspek. 4 aspek itu adalah kriteria inovasi. Udah ya, ini pembuktian aja biar yakin. Satu lagi biar enak. Gampang itu, Bu Sudi saya bisa itu nanti ya. Jadi nggak usah susah-susah membayangkan. Jadi patokannya ke sini, ya. Oke. Nah, sekarang balik ke ini. Jadi pola penulisan PPT dengan model begini ini saya yang membuat pertama kali ya, untuk memudahkan teman-teman inovator memahami bagaimana cara menyusun proposal. Sebelumnya saya kembalikan ke sini dulu. Jadi sebenarnya ini gambar ini bisa di print, ditempel di kamar mandi ya. Pas pure gitu, wah ngapal ke, pure ngapal ke. Tapi jangan sambil dodok, nanti repot. Nah, ini bisa dipahami, totalitasnya cuma ada dalam satu slide ini sebenarnya, memahaminya. Kenapa? Bapak Ibu sudah ya, yang merah itu aspek, yang kuning bobot, yang putih-putih itu adalah kata kunci. Kata kunci itu saya yang buat, saya bantu Bapak Ibu bisa menangkap apa atau yang harus dijawab. Jadi kalau kata kunci yang putih-putih tidak ditulis, ya selesai. Selesai apa? Ya nilainya kurang lah, enggak dijawab. Sekali itu ada 3 contoh itu, yang latar belakang itu ada 3 kan, jadi kan cuma jawab 1, yang 2 ditaruh di mana terusan nilainya, kan gitu, ya. Terus yang kebaruan ada 2, jadi kan cuma jawab 1, selesai sudah, kurang nilainya, pasti begitu, prinsipnya gampang, pasti ada yang catat, yang kurang, yang tidak lengkap, nilainya nggak maksimal. Oke, jadi Bapak Ibu bisa menghafalkan kata kunci yang disebut. Kalau kita ingin dapat nilai tertinggi,
90 sampai 100, maka jawaban kita tentang latar belakang dan tujuan harus sangat jelas. Sangat jelas itu kualitatif ya, mudah dibaca. Terus lokasi puskesmasnya. Ya. Kenapa saya berikan begini? Kenapa? Karena besok ini kalau tersebar keluar jawaban ini, nggak ada identitas wilayah lokasi, orang pada nanya ini inovasinya siapa, dari mana gitu. Pokoknya dongeng kecepatan, nggak pernah mengintroduksi ya susah. Kenalkan dulu Demak, bagaimana penduduknya, wilayahnya, masalah mulai dengan relasikan. Kalau kesehatan, stunting ya masukkan cerita masalah kesehatan apa, pokoknya apa, baru nanti masuk ke persoalan realnya. Oke, lokasi. Yang kedua, identifikasi permasalahan disertai data bukti. Inilah yang harus dipastikan inovator mampu mengidentifikasi data bukti masalah minimal 10 data angka. Kalau datanya kualitatif kita tinggal. Sudah hari ini masih pakai model karet. Meningkat, menurun, membaik, udah nggak ada. Ini sekarang sudah mainnya angka. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, pastikan kita mampu mengidentifikasi apa atau bukti 1, 2, 3 sampai 10 biji angka. Before ya dan afternya sekalian. Jadi dua-duanya kita siapkan. Jangan hanya before-nya saja, tapi afternya juga kita jawab. Itu di masalah. Ya. Terus yang berikutnya adalah rumusan. Ini sering sekali teman-teman inovator tidak merumuskan masalahnya. Ya, jadi langsung ditinggal pergi aja. Rumusan masalah dibuat. Ya. Masalahnya apa sebenarnya? Ya, tingginya stunting silakan dirumuskan masalah itu. Ya, jangan sampai lupa. Karena rumusan masalah bermanfaat untuk membuat tujuan inovasi. Relasinya di situ. Jadi tujuan inovasi kan kita merumuskan tujuannya. Merumuskan tujuan inovasi dari mana? Dari rumusan masalah inovasi. Jadi nyambung nih dua hal ini. Itu gunanya rumusan masalah. Ya. Namun nanti masalah teknis kita diskusikan aja. Terus yang berikutnya kelompok sasaran. Ini sering nggak dijawab nomor 2 ini. Kelompok sasaran itu penting buat inovasi pelayanan publik. Apalagi yang disasar orang sakit, rentan, anak-anak, bayi, orang miskin, difabel. Sebutkan itu kelompok apa gitu kan, disebutkan. Itu masuk di poin kedua. Ada ininya, masalahnya ada sebuah penghargaan atau perhatian khusus buat inovasi yang menyasar kelompok rentan. Ya, oke. Tujuan inovasi, rumusan tujuan itu menggunakan rumusan masalah. Jadi mengatasi masalah. Jadi rumusan masalah dibawa dulu ke bawah, diedit menjadi rumusan tujuan. Ampun, ini jangan diabaikan karena kalau dihilangkan nggak connect rumusan masalahnya nggak ada, tiba-tiba ada rumusan tujuan. Waduh, caranya buat bagaimana? Terus yang paling penting di situ tuh, target capaian. Dalam merumuskan tujuan ada angka yang akan dicapai. Menurunkan stunting menjadi sekian. Itu masuk di situ dalam tujuan. Kenapa diminta loh? Saya nggak ngarang dulu, coba lihat dengan yang sebelah kiri. Tujuan dilengkapi dengan target yang terukur. Yang minta pedoman bukan saya. Ya kan? Jadi pedoman minta ya kita operasionalisasikan, lengkapi rumusan tujuan dengan target terukur. Jadi harus ada angkanya. Pak, angkanya tadi kan 10 Pak. Ini kritis saja. Terus bagaimana? Masukkan semua? Nggak usah, masukkan satu saja. Satu yang paling prioritas jadi ukuran indikator parameter ditaruh di rumusan tujuan inovasi. Selesai. Ampun ya, ini adalah persoalan latar belakang dan tujuan. Terus
Setelah itu barusan ada data dukung. Nah, data dukung ya ikuti aja itu perintah itu. Data kondisi umum, ya kan. Kemudian data terkait dengan bukti masalah, ya kan. Silakan report-report yang Bapak Ibu punya dalam tugas harian, data statistik dilampirkan. Kelompok sasaran, ya dilampirkan data-data dukungnya. Oke, lanjut. Kebaruan. Nah, tadi susahnya hanya memotret masalah dengan 10 data, itu yang susah. Nanti bisa didiskusikan, ya kayak apa maunya. Ya. Yang jelas dengan biasakan mengatakan masalah saya dengan data, gitu aja. Tapi 10 biji. Nanti dipakai 5 nggak apa-apa. Ya, tapi harus ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya, lewat lah. Ya. Sekarang yang kedua, kebaruan nilai tambah 15%. Ini salah satu kriteria inovasi. Yang sebelah kiri adalah pedoman. Ya, kalau saya baca pedoman itu ada 2 ide gagasan dan keunggulan. Ya, jadi Bapak sekalian, dengan kata lain kita pindah ke bagaimana cara menjawabnya, kata kunci. Ada 2 alinea. Alinea pertama ide gagasan, alinea kedua adalah keunggulan. Ingat ya, yang dipakai bukan kebaruan di sini, tapi keunggulan. Aneh loh. Kalau jenengan ngikuti pedoman, maka akan ketahuan nih si orang ini, inovator ini baca pedoman apa tidak. Gitu. Jadi yang dipakai itu keunggulan. Padahal judul aspeknya kebaruan. Ya kan? Nah, sehingga oke, selesai. Ini nggak perlu dipikirin. Sekarang masuk yang di jawaban. Ide gagasan. Jawabannya apa? Histori inovasi, histori inisiasi inovasi. Nah, itu apa? Saya kira semua inovator punya sejarah inovasinya lahir kapan. Ya, kesempatan itu ditulis di sini. Prioritas ceritakan. Kalau di tempat lain dituliskan salah kamar. Ya, kan ada yang nulis, wah diimplementasi, ditambahi sejarah, salah kamar, karena yang diminta cuma ada di sini, ya, jangan salah kamar. Jadi ide gagasan itu sejarah lahirnya inovasi. Inovasi lahir tahun kapan? Tolong dicek SK inovasinya harus sama. Lahir tahun sekian, SK-nya beda, waduh anak esopo gitu kan. Ini bisa bahaya sekali nih kalau dalam koreksi administrasi, karena dicari itu lahirnya kapan dengan SK-nya. Oke. Kemudian di situ diceritakan setelah lahir oleh siapa, karena apa, itu diceritakan. Jangan cuma lahirnya toh. Ya, diinisiasi oleh tim rumah sakit karena ada permasalahan stunting yang tinggi, misalnya apa gitu kan, dengan data ini. Jadi kasih prolog begitu loh, ya. Sampai ke level manfaat yang diperoleh dengan pelaksanaan inovasi ini apa. Cukup ya. Terus keunggulan. Kalau mau kami mau yang ke atas. Karena kita tidak di Demak saja. Kita musuh kita tuh ada di provinsi, ada di nasional. Nah, jadi kita harus komparasikan dengan mereka. Ya. Hari ini Google sudah terbuka lebar, ya. Kalau mau masuk ke situsnya Kementerian PAN Inovasi juga bisa, Sinovik masuk. JPP Jateng juga ada, silakan masuk, ya. Itu semua adalah markasnya inovasi yang sudah pernah dibuat. Tinggal dicari, listingnya dibaca, ada nggak kira-kira yang relevan? Kalau ada, wah, dapat satu nih komparasi, kita bisa bandingkan dengan punya kita kayak apa, gitu kan? Nah, kalau nggak ketemu, tetap jangan ambil kesimpulan saya yang pertama, jangan. Cari lagi dengan media lebih bebas, bisa artikel, bisa jejaring profesi. Manfaatkan jejaring profesi loh, sesama perawat, sesama dokter, sesama pustakawan, sesama apa, pakai jejaringnya. Komunikasikan, di sana ada nggak kayak gini, gitu kan? Nanti ada komunikasi, ada masuk. Oke, ada kayak apa? Jadi kan coba identifikasi kondisinya kayak apa. Apalagi kalau berani untuk mengambil komparasi dari yang terbaik. Ya kan ada kan barometer itu. Nah, ambil dari sana, ditaruh kita seperti apa.
Dibuat jawaban, ditulis jawabannya, komparasikan pakai tabel. Berani kita buat begitu, tabelkan inovasi kita, inovasi yang baik dari sana, catatan kita bagaimana, bedanya apa kita. Nah, itulah kita harus berkompetisi pakai komparasi. Itu ya format filosofisnya. Terus isinya apa? Ada 3. Nah, ini ada 3 ini, otomatis ada 3 alinea kecil-kecil. Yang pertama adalah keunikan. Ini pedoman yang minta loh, bukan saya loh, ya. Coba deh dengan baca di pedoman itu. Keunggulan dalam kurung, keunikan, nilai tambah, kebaruan, ada 3. Sehingga kita harus ulas semua. Unik itu artinya berbeda. Berbeda dari apa? Dari inovasi yang sebelumnya ada di tempat panjenengan. Inovasi lama lah, cara lama. Bandingkan pakai tabel. Komparasikan cara lama, cara yang sekarang. Komparasinya hasilnya kayak apa? 1. Selesai nggih? Harus ada tabelnya. Yang kedua, nilai tambah. Nilai tambah itu efisiensi penggunaan sumber daya. Misalnya uang. Cara lama uangnya sekian, cara baru uangnya sekian. Orangnya sekian, sekarang sekian gitu loh. Resourcesnya itu dihitung. Biasanya di sini pertaruhannya berapa nilai efisiensinya. Itu harus dijawab. Ya, kayak tadi obat itu yang saya ceritakan Margono. Efisien sampai sekian M gitu. Tulis. Masalah di belakang itu cara apa? Siap dijawab saja. Tapi di situ tertuang. Tercapai efisiensi anggaran obat sekian M. Udah terjawab tandanya nilai tambah. Harus begitu ya sampai ke situ. Terus yang terakhir kebaruan. Nah, baru muncul kebaruan di bawah sendiri. Yang diminta adalah yang tadi Bapak Ibu, komparasi dengan inovasi sejenis di tempat lain. Jadi kalau yang unik itu internal, unit kerja, kalau eksternal lompat keluar sudah. Musuh kita lebih luas kan? Cari informasi mana yang oke, ditarik terus kita bandingkan. Bandingkan tidak harus kemudian kita takut, kita cari aja di sana nggak ada, kita ada apa, gitu aja. Cari satu aja yang beda, tapi yang beda itu, yang kecil itu ternyata bermanfaat besar, gitu ya. Oke, kita dukung, monggo silakan. Saya sekarang berharap SK inovasi jangan tunggal. Jadi jangan inovasi oleh Slamet Santoso, gitu ya. Inovasi oleh tim dinas. Ya, itu lebih bagus nilainya daripada tunggal. Tunggal itu kayak udah hari ini udah nggak oke lagi lah ya. Oke, kemudian SK inovator, tabel komparasi. Ini tadi banyak sekali kan tabel komparasi, silahkan disusun. Efisiensi juga sudah bisa. Implementasi, Bapak Ibu, banyak teman-teman salah menceritakan yang dimasukkan histori inovasi. Padahal sudah diceritakan di tahapan ide gagasan, ya, jadi salah tempat. Yang diminta di sini implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi itu intinya SOP, ya. Jadi runtut pelaksanaan, daftar kasarannya, terus macam-macam sampai terakhir keluar dari layanan itu, selesai katanya. Sehingga di sini syarat mutlaknya data SOP inovasi, bukan SOP bagian organisasi, beda Pak. Jadi dengan buat sendiri SOP inovasi dirancang, tapi dengan format resmi nanti sampai ditandatangani oleh kepala, ya, dibuat. Oke, nah itulah yang diurut. Inovasi dilaksanakan menggunakan atau melalui tahapan 1, 2, 3, cuma pindah aja urutan langkah di SOP. Ya, jadi itu yang diharapkan. Dan setelah itu tambahnya dengan pemanfaatan inovasi, itu kan masih ada ruang untuk 200 kata. Ya. Tapi kan saya ingatkan, Pak, saya sudah nulis SOP kan nilainya jelek. Jangan nulis baru 10 baru separuh lah, 25% lah misalnya, sampai 50% kata. Masih 100 kata lagi nggak dipakai. Tulis sampai pol. Setelah dijalankan inovasi bermanfaat. Oh, 200 kata titik, tutup, udah gitu kan.
Dengan SOP sudah rampung Pak, kok masih belum bagus ya? Itu tadi karena merasa sudah maksimal, tetapi sebenarnya masih banyak yang harus ditambahkan. Oke? Lanjut. Nah ini dia, ini paling berat ini, 30%. Jadi Bapak Ibu ya, di sini inovasi sangat memberikan dampak signifikan terhadap permasalahan utama. Jadi selalu ingat kata kunci dan dipakai di dalam menjawab. Kata kuncinya apa? Dampak signifikan. Jadi dalam jawaban jenengan nanti gunakan kata dampak signifikan. Ya, jangan pakai bahasa bebas sama sekali. Ya, harus pakai. Sebelah kiri pedoman seperti itu, pedoman. Dampak inovasi, metode, dan data dukung. Data dukungnya laporan hasil evaluasi. Saya dari belakang dulu aja deh. Inovasi harus sudah pernah dievaluasi, baik itu internal unit kerja maupun eksternal unit kerja. Jangan ngomong belum pernah Pak, jangan. Selesai sudah itu, nggak oke. Internal selesai ya, harus bisa kan. Kalau internal ada mekanisme sendiri toh, evaluasi oleh tim internal kapan nanti diceritakan. Eksternal monggo diatur. Eksternal itu otomatis di luar unit kerja. Misalnya saya biasanya kalau yang gratis-gratis kan jadi kan suka toh. Misalnya ada mahasiswa apa itu namanya, praktek atau magang, ada kan? Nah, kita pakai aja label perguruan tingginya, kita buatkan laporannya, Mas, jadi laporanmu evaluasi, laporanmu tugas magang ini, gitu. Minta cover sekolahnya dia. Tapi jangan SMA. Itu akan ada pertanyaan-pertanyaan dari nama inovasi, tanggal implementasi, tanggal inovasi itu mulai dilahirkan, terus baru ada pertanyaan-pertanyaan seperti diminta membuat ringkasan, langsung diketik di situ. Di situ ada tulisan berapa ratus kata. Jadi jangan bingung kok piye menghitung angkanya atau gimana. Itu akan otomatis kalau kita ngetiknya lebih dari 500 kata, itu akan terhenti sendiri. Kalau kurang, ya nanti nilainya seperti itu, kayak kata Pak Selamat, kalau cuma 50 kata berarti nilainya juga sedikit gitu. Pak, penjelasan yang disampaikan betul-betul saya terbengong-bengong gitu Pak. Ternyata saya masuk kategori yang dongeng selama ini Pak. Tadi saya melihat ini inovator sakti Pak. Oh iya. Kemarin saya kirim ke Pak. Saya dibuka, saya jadi malu nih Pak. Jadi terus terang informasi atau yang saya pahami selama ini ternyata secara fundamental keliru gitu ya Pak. Jadi yang selama ini saya bahwa antara inovasi dan solusi ternyata garisnya beda tipis gitu Pak. Kami selama ini berfokus pada solusi persoalan harian kami. Sementara ini pun betul-betul inovasi ternyata ini betul-betul fundamental bagi kami gitu Pak. Kemudian terkait dengan tadi panduan ini benar-benar kalau saya pribadi sih baru betul-betul dapat penjelasan yang komprehensif baru kali ini gitu Pak Rasulullah. Nah kemudian yang ingin kami tanya berkaitan dengan ini, sepertinya nanti kalau kami mengamati ini sekaligus usul kepada Pak Kabang ya Pak. Jadi tadi namanya saya harus bedakan dalam dua tema Pak. Yang awal tadi kayak desain thinking itu sepertinya harus ada sesi sendiri gitu ya Pak. Brainwash gitu ya Pak, brainwash sendiri untuk para inovator atau calon inovator yang sudah punya ide sekilas, brainwash. Kemudian penulisan sendiri juga ada sesi sendiri gitu Pak. Kayaknya penulisan ini paling nggak udah para inovator ini udah berbahan gitu Pak. Jadi nggak yang datang hanya kita datang, tapi udah minimal dan buat tulisan-tulisan yang nanti bisa kita diskusikan lebih teknis lagi. Kemudian ini itu seperti usul Pak, jadi barangkali perlu ada sesi yang lebih intens. Kemudian yang kedua Pak, yang jadi pertanyaan saya adalah terkait dengan tema Pak. Tema ini misalnya contoh tadi dengan tema ke depan misalnya pengentasan kemiskinan misalnya seperti itu, di kami ketika tusi kami atau di kepegawaian itu ketika ada kompetisi seperti ini, itu ketika kami tidak menemukan korelasi dengan tema, itu apakah perlu
dicarikan korelasi, atau sebaiknya ketika IPP dibatasi satu daerah ini maksimal 15 ya? 15 inovasi itu apakah mending cari yang relevan atau dikemas seperti apa sehingga ada korelasi? Mungkin poinnya itu Pak, atau coba Pak? Satu orang. Siapa lagi? Dia lagi. Siapa lagi? Dia lagi. Jadi sesi pertanyaan sampai rampung cuma satu orang. Akhirnya dia top 45. Setelah saya pulang dari sana, di tahun depannya dia top 4 dari Argus. Wah, saya itu betul-betul berkesan waktu itu sudah saya tanya terus. Jadi kayak nggak ada orang lain di ruangan itu, cuma dia dengan saya. Wah, ini masuk nih saya bilang. Benar, top inovasi langsung dapat tahun berikutnya langsung dapatnya. Dan itu membekas dan sekarang jadi mentor di Rafael Squad. Mudah-mudahan nanti maksudnya jadi gitu. Ngomong ya, dongeng itu enak sih ya. Dongeng kayak kita waktu kecil sebelumnya kan orang tua. Terbawa gitu sampai kita pas kita diminta nulis kita sukanya dongeng. Apa yang baik itu versi kita sendiri, kualitatif ya. Kita nggak membuat pihak lain itu yakin kalau ini dongeng kita ini benar-benar real apa fiktif gitu ya. Karena datanya nggak ada, nggak terukur ya. Nah, sehingga saya minta harus merubah. Basis kita harus benar-benar angka. Oh, jangan kompromi angka nggak angka ya, angka wes selesai di angka. Artinya awali inovasi dari data angka. Mudah perjalanan berikutnya. Kalau kita nggak pakai angka, kreasi data angka. Bagaimana caranya? Laporan atau survei, ya kan? Silakan. Apa namanya itu? Pakai Google Form ya mungkin ya. Dihitung sendiri. Itu kreasi itu. Supaya dapat data dasarnya. Jadi angka. Ya kan? Semua pelaporan sudah rutin, ada angka banyak. Unsur-unsur kesehatan banyak angkanya. Dipakai itu angka. Sehingga nyari 10 itu, wah, itu wajib itu nggak boleh ditawar. Harus ada angka. Bagaimana angkanya keluar? Diskusi rame-rame. Inovasi harus kerja bareng mas. Jangan sendiri stres. Jadi sekarang model nyengkuyung semua inovasi jadikan satu. Syukur-syukur tema bisa diambil semua. Kenapa dia? Itu kan kedahsyatan yang kita tawarkan dalam inovasi itu. Ya, oke mas. Jadi intinya tema harus dikaitkan. Apapun model caranya itu bisa diatur. Tidak mungkin tema itu spesifik, tidak mungkin. Karena menutup peluang yang lain kan. Masih diprotes nanti. Kayak tadi SDGs kan temanya. Sembunyinya di SDGs. Itu kan semua masuk, ya kan? Semua bidang pembangunan masuk di SDGs. Nah, monggo nanti tahun depan saya kira masih, tapi saya nggak tahu ya presidennya ganti, General Rematik hilang mungkin ya. Tapi ini masih relevan mungkin masih relevan, jadi masih bisa jalan lagi. Tapi saya nggak berharap ada tema COVID lagi ya. Kan sekarang COVID mulai datang lagi. Masa ada tema COVID 2 gitu kan? Ya mudah-mudahan enggak. Jadi saya kira demikian poinnya. Matur nuwun Mas Doi. Dari mana mas? Oh ini dari Bapeda, dari Bapeda Kabupaten. SK Pak. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Slamet, saya juga jadi mikir Pak sebetulnya. Ini bahwa inovasi yang saya sampaikan ternyata sama dengan Mas Doni. Jadi hanya solusi Pak. Jadi kan tadi Pak Slamet mengatakan bahwa antara solusi dengan inovasi itu memang beda tipis memang. Tapi ternyata yang saya sampaikan ke solusi. Nah, harapan saya Pak, ini tadi dari apa statistik atau apa sistematika proposal itu tadi ada seperti apa regulasi, ada replikasi. Itu harapan saya kalau toh itu inovasi pabrik dilengkapi proposal seperti itu Pak, saya tidak jadi susah Pak untuk input di IGA Pak. Kemarin benar-benar saya nggak punya dasar Pak untuk input di IGA karena nggak ada proposal inovasinya Pak. Jadi inovasi itu tidak dilengkapi proposal sehingga hanya berupa judul toh Pak. Nah, ketika kita input di IGA misalnya ada regulasi, misalnya itu regulasi dari
Ibu Bupati atau dari misalnya DPR itu malah lebih bagus, tapi ternyata nggak ada sama sekali regulasinya. Hampir semua inovasi yang saya input itu nggak ada regulasinya, Pak. Sehingga saya jadi susah untuk input IGA. Kemudian untuk replikasi, apalagi replikasinya, Pak. Bahkan replikasi yang antar apa ya, misalnya Puskesmas saja lah, itu nggak ada, Pak. Apalagi antar Puskesmas di luar Kabupaten Demak dan nggak ada. Sehingga kami jadi kesulitan untuk input di indikator IGA yang sebanyak 36 indikator. Jadi harapan saya ketika sudah diajari oleh Pak Slamet buat proposal, mohonlah semua inventor atau inovator itu untuk melengkapi apa tadi proposal itu dengan indikator-indikator yang disampaikan oleh Pak Slamet, sehingga kami jadi ringan, Pak, nanti untuk input di Indik Government. Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi bilang teman-teman inovator, malah saya berharap panjenengan setiap tahun lah, setiap saat melahirkan inovasi kan. Dan saya tadi mengintroduksi proposal inovasinya dengan 5 aspek plus 1. Itu sudah oke banget ada. Jadi itu akan dipakai kapanpun siap ya. Ya tadi kan saya sudah sampaikan juga kalau IGA itu kan pelaporan dan pendataan. Jadi kelemahannya di situ, dan saya sudah sampaikan juga bahwa KIPP itu ajang kompetisi yang paling susah menurut saya dalam inovasi. Susah menangnya, kadang sampai majukan berkali-kali, gagal terus ya. Karena kalau saya baca isinya ya tadi kata Mas Doni, Mas SK tadi, ya solusi tok itu nggak siap diadu gitu loh. Iya kan, dongeng ya. Meninabubukan gitu. Susah kita orangnya di KIPP itu ya tadi benar-benar ini oke, benar untuk diadu, siap untuk diadu. Jadi ya Demak belum pernah masuk di tim ini ya, inovasi Jateng ya Bu ya. Keras jurinya sampai emosi gitu. Tapi emosi bukan berarti kemudian emosi ngajak gelut, enggak. Maksudnya keras gitu artinya menantang inovator membuktikan gitu loh. Aplikasi itu kayak apa? Kami tim jurinya kan banyak tenaga IT. Wah, menggunakan kata sistem informasi aplikasi itu wah dioncek ya bisa-bisa. Karena kalau aplikasi sistem itu kan asumsinya nggak ada lagi orang ada di situ, gitu kan, konsepnya kan sudah diganti. Jadi kalau ada orang yang masuk di situ itu sudah dianggap kurang. Sering berbeda pendapat, tapi poinnya adalah semuanya harus siap. Inovasi basis IT harus ada, tapi juga tetap pemberdayaan dijaga, dipertahankan. Kemudian ya replikasi saya kira kalau di sini harus ada. Jadi kalau ini ada proposal inovasi yang oke, jadi kan tinggal pakai datanya. Semuanya ada. Diminta regulasi sudah ada listingnya. Di dalam KIPP-nya diunggah. Ya tuh replikasi tidak hanya ngomong, suratnya mana, bukti-buktinya mana diunggah. Enak sebenarnya. Ya. Kalau Demak sudah punya JIPP lokal, udahlah itu bank itu sudah. Kalau gini kan kita nggak punya pegangan kan. Tapi kalau ada JIPP itu aplikasi inovasi, Jawa Tengah punya, banyak daerah sudah punya. Sekali pakai kan dia ada di langit sudah terekam. Jadi nggak nyari-nyari lagi, tinggal pakai. Ya, jadi saya kira sepakat hasilkan. Saya baca lagi gitu. Nanti kayak apa hasilnya? Ngoten nggih, monggo lagi rumah sakit RSUD Suka. Sahabat dari RSUD Suka. Yang katalog digital, Pak. Ya, luar biasa memang materinya. Saya juga termasuk yang mendongeng. Nah, pulang dari sini nanti banyak data angka ya tim untuk mengerjakan. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh Pak untuk inovasi yang direplikasi itu beda nama? Itu saja, terima kasih. Saya akan cerita Kota Semarang lagi. Nggak apa-apa tuh saya cerita ya, biar ada info-info yang mungkin bisa dipakai. Semarang itu punya yang namanya PKP,
Ibu-ibu, puskesmas ada PKP ya? Nah, PKP-nya itu termasuk pembuatan inovasi buatan. Buatan di situ ada poin pembuatan inovasi puskesmas. Nah, itu kan masih panjang dongengnya. 1.1 pembuatan proposal inovasi KIPP. Kota Semarang sudah pakai itu. Jadi tadi saya kontrol dengan Pak Kabak, saya telepon orang Dinas Kesehatan Kota. Ini piye sebenarnya? Apakah PKP atau proposal inovasi itu menjadi bagian SKP? Itu dia dongeng. Kota Semarang ada regulasi kepala dinas yang meminta puskesmas setiap tahun mencantumkan inovasi berupa proposal KIPP. Malah sekarang setahun 2 kali, 1 semester 1. Sehingga lanjutannya nih, mereka setahun 4 kali minta pelatihan dari saya. Dan pelatihannya cuci otak dulu, itu loh. Sampai terakhir itu proposal jadi, wah oke banget proposalnya. Jadi apa? Pada saat ini mereka kan butuh juga untuk penilaian. Jadi kota sendiri butuh apa? Naik, tinggal ngambil lihat aja. Selesai, jadi PKP. Jadi intinya ini bagian dari tugas yang dinilai hasilnya, proposal itu. Terus agak nyerempet sedikit keluar. Tadi sudah ya, jamu belum ya Mas ya? Jamu belum ya? Tak ceritanya jamu. Ada jamu itu puskesmas di Karanganyar punya inovasi minum jamu. Ya mungkin biasa ya, jamu biasa kita juga minum jamu. Tapi jadi inovasinya medisnya bisa dihitung, angka-angkanya bisa dihitung. Terus jadi usaha, bisnis, kerjasama dengan petani, ya, jadi kompleks itu sudah inovasinya. Terus ini diambil oleh kabupaten, Pak Sekda buat surat scaling up, ya, semua puskesmas di Karanganyar harus ya mengadakan atau menerapkan inovasi ini, mereka. Sekarang sudah berlaku, jadi baru beberapa bulan yang lalu surat sudah turun dan sekarang semua puskesmas memiliki inovasi jamu. Satu contoh, dia kan aplikasi toh ditulis dalam satu proposal, semua daerah punya aplikasi. Tapi itu udah siap itu susah, itu harus energinya kuat banget. Jadi 10 hari itu 10 orang bebas dari tugas. Ono kabinnya, pada waktu kan ya sebelum kita ya menerangkan terkait masa pembuatan proposal yang itu berbeda sebenarnya ya, mungkin yang lebih jelas ini ya daripada yang sana penulisannya itu yang dia sama teman-teman semuanya Kabupaten Demak itu untuk penulisannya kayak bab 1 tentang latar belakang, tujuan, sasaran kayak gitu ya. Terus di bab 2 terkait masalah inovasinya apa yang terdiri dari yang memuat tentang perbaruan nilai, tambah penerapannya, implementasinya. Terus yang bab 3 hasil inovasinya. Ya sama. Jadi kan kemarin yang dulu kita hanya per poin-poin dari situ. Jadi kita mengulang-ulang kegiatannya aja. Ini kalau ini kan bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, semuanya dari SK, SOP, semua mungkin dia sama gitu. Jadi itu dari saya. Iya, ibu dari mana puskesmas? Kurang penangkapan kurang. Saya tidak pernah menyebutkan bab ya. Tidak ada bab. Saya selalu bilang aspek. Ya. Jadi memang proposal inovasi tidak ada bab. Ya, tadi yang ibu sebutkan masalah inovasi dan hasil itu adalah 3 alinea proposal di ringkasan. Masalah, hasil, inovasi hasil. Dengan yang ibu sebut tadi, itu di ringkasan. Iya, ringkasan. Jadi dia di awal dari semua aspek ada ringkasan. Malah nggak ada nilainya ringkasan itu 0.
beda dari pedoman. Tidak berani. Jadi pedoman meminta seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi terserah ini kan. Jadi pertama ringkasan, kedua latar belakang, ketiga kebaruan, implementasi terus sampai strategi. Itu adalah kalau mau dikatakan bab, itu babnya. Ya. Jadi nggak ada bab di sana, ada adanya aspek ringkasan, nol, nggak ada nilainya. Tapi harus dibuat dan harus tajam. Jadi boleh. Nah, karena pasti berbeda. Tadi kan sudah kita tunjukkan 3 tahun jejer, aspeknya ganti-ganti namanya kan. Maksudnya kita coba nanti Jujur ini saya baru pertama kali mendengarkan penjelasan yang sangat rinci mengenai sinopsis. Dulu saya saat masih CPNS itu pernah disuruh membuat sinopsis tapi asal-asalan gitu. Yang penting cuma buat kayak seperti karya tulis. Nah, kalau sekarang itu saya malah asumsi saya, mohon kalau misalnya salah bisa dikoreksi. Asumsi saya itu kok saya melihat formatnya itu saya membayangkan seperti jurnal ilmiah ya. Kayak ringkasan itu berarti abstraknya, kemudian ada latar belakang dan lain-lain itu. Mau koreksi. Yang kedua, pertanyaan tadi dari RSUD saya masih belum jelas. Misalnya begini Pak, ada inovasi di OPD saya sudah direplikasi di daerah lain, tapi daerah lain itu menggunakan nama lain dari inovasi kami. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, sekian pertanyaan saya. Baik. Memberikan cara kemudahan agar direplikasi tanpa persyaratan apa? Biasanya penghambatnya itu apa? Haki. Sekali inovasi dihakikan, semuanya izin ya. Kalau izin kan malas kita membuat atau verifikasi. Ini menghambat inovasi. Nggak boleh. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah. Contoh tadi yang saya bilang, alat gendong itu sudah masuk ke haki. Karena dia mau jual rumah sakit, punya rumah sakit tubuh, akan menjual itu, tapi antar lembaga bukan pasiennya nggak bayar, yang membeli rumah sakit lain. Jadi yang menghitungkan ekonominya sudah diartikan otomatis izin, kecuali besok akan dibuat dengan model yang lain, itu lain persoalan, gitu kan? Mungkin gendongannya ditaruh di depan, boleh dibuat beda, itu lain persoalan. Itu satu contoh. Yang kedua, inovasi dulu pertempuran antara Batang dengan Wonosobo kalau tidak salah, inovasi 3 Jawa Tengah. Wonosobo belajar ke Batang dengan inovasi persis plek. Jadi Wonosobo datang sak kantor, aku sedang datang belajar, kemudian direplikasi di Wonosobo. Wonosobo mungkin saking inginnya dapat top Jawa Tengah, nulis proposalnya, diajukan ke kita, menang, diprotes Batang. Loh kami itu tempatnya mereka belajar, loh kami nggak menang, loh kamu punya proposal dikirim kita enggak, ya sudah selesai persoalannya. Anda nggak nulis proposal, selesai. Terus kalau kasus yang kayak itu, inovasi Demak dipakai tempat lain, terus nama lain, namanya diganti, ya kan? Itu replikasi, boleh, nggak ada salahnya, ya kan? Nah, persoalannya sekarang kalau kemudian mau diajukan, dikompetisikan, ya kita juri kan nonton isinya apa, isinya bagaimana, nama buat kami nggak masalah. Isinya bagaimana? Kalau isinya replikasinya kita tahu di sana di rumah sudah ada, di sana sudah ada, ya kan kita menangkan. Jadi poinnya adalah bukan pada persoalan namanya, tapi substansinya. Isi dari inovasi itu ada beda uniknya enggak dibandingkan
punya Demak. Namanya sama pun nggak masalah namanya, ya, karena mereplikasi itu kan sama pula. Sana bagus dibawa ke Demak atau sebaliknya Demak bagus dibawa ke sana, namanya sama pun, isinya sama, itu replikasi itu boleh dianjurkan, tapi tidak disarankan ke KIPP karena otomatis sudah sama, nggak ada uniknya. Padahal KIPP yang dinilai adalah uniknya, bukan replikasinya seperti tadi. Mereka nggak dapat nilai yang replikasi, namanya sama pun nggak masalah. Tapi pada saat kebaruan, nah ada lagi cerita di belakang, kebaruannya ada nggak? Punyanya Demak tuh, nah, gitu kan? Ini yang lebih tinggi dari di kebaruan. Kan ada unik, nilai tambah, dan kebaruan. Di kebaruannya ini yang kita tanyakan. Ya kan, aplikasi sudah nyebar se Indonesia. Wah, kita tanya ini, ternyata yang sebaran itu yang baru-baru itu lebih canggih daripada Demak, repot. Itu dibuktikan itu. Mereka malah modifikasi tapi hebatnya. Usulan program gaji dari OPD-OPD Kabupaten Demak. Jadi kami punya ide untuk membuat untuk mengembangkan aplikasi yang paperless, artinya untuk mengurangi berkas yang ada karena tidak ada tempat. Nah, tapi kami sebatas hanya mempunyai ide, tapi tidak mengembangkan aplikasi tersebut. Kita bekerjasama dengan penyedia, pihak ketiga untuk membangun aplikasi tersebut sesuai dengan ide-ide yang kita sampaikan seperti itu ya. Nah, terus ketika saya melihat dari inovasi Demak yang masuk ke top 45 tadi seperti CME atau PSG 119 itu lebih ke pelayanan ke masyarakat umum. Sedangkan untuk aplikasi yang saat ini kami kembangkan itu konsumen kami sebatas hanya di SKPD di Kabupaten Demak. Nah, untuk kasus yang seperti itu apakah akan dilirik oleh juri nanti di KIPP seperti itu? Karena kalau kami ditanya tentang detail aplikasi tersebut kita nggak tahu Pak, misal codingnya apa kita nggak menguasai. Nah itu bisa nggak seperti itu? Ya seperti itu dulu. Terima kasih. Jadi inovasi maka inovator harus menguasai. Contoh tadi kan mau buat aplikasi, tapi itu inputnya dari kita ide saja. Itu kalau sampai di keduluan Pak kami ide saja Pak, kita nggak bisa bawa selesai itu. Ya nanti dulu dengan belajar lagi lah. Jadi intinya harus ada orang IT-nya di situ, ya kan? Dalam tim inovasi ada orang IT-nya, nanti kepala dinas, kepala badannya di drill cara ngomongnya, jawabnya. Jadi logika teknologinya harus ada, ya harus ada. Itu jadi saya bilang orang IT kita dulunya keras-keras itu. Kalau sudah pakai aplikasi nggak boleh ada orang, coba aja Mas, Mbak. Bingung kan? Karena orang harus ada kan, mencet sesuatu kan, nggak boleh, nggak jalan sendiri sistem, udah repot. Ya udah, tapi itu harus saya sampaikan. Ide apapun maka harus dipertahankan oleh tim inovasinya. Oke ya. Kemudian ini sudah saya jawab yang kedua, inovasi internal langsung dan tidak langsung tadi. Kalau yang langsung kan yang punya warga lah, punya masyarakat, punya pasien, punya orang miskin itu langsung. Yang ke dalam kan sudah saya contohkan tadi, urusan apa namanya obat atau pengadaan barang itu juga pernah menang itu. Ya. Jadi konsumennya adalah apa namanya OPD-OPD yang juga dikelola gitu. Jadi bukan keluar, jadi internal. Pokoknya sistem yang mengelola ke dalam bisa. Apalagi ya. Ya kayak pengadaan barang, terus obat, ya, dan banyak lagi lah pokoknya. Jadi jangan sampai kunci dengan inovasi yang harus punya masyarakat, boleh, ya, ke dalam pun boleh, tidak apa-apa. Yang penting saya titip jangan sampai kita tidak bisa menguasai apa yang kita tulis, walaupun ini ya, teknisnya harus kita kuasai. Ya, oke. Ada lagi? Saya Dian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Kebetulan yang kemarin menang 45 KIPP yang 2022 yang DSPSC 119 ini kami memang tahun ini
akan memajukan pengembangan dari yang kemarin Pak DSPSC 119, tapi jenis layanan Lapansa, jadi pelayanan antar jemput pasien dan mobil ambulans jenazah. Nah, apakah ini bisa kami lanjutkan, karena kemarin kami juga terpikirkan ada inovasi lainnya, yaitu masih berpikirnya apakah nanti mau dibuat judul Universal Health Coverage MyCD, karena Kabupaten Demak 2023 ini juga alhamdulillah pertengahan kemarin sudah UHC. Jadi melihat seperti yang tadi dari Dinas Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pertama itu, kemudian yang kedua, kami menginginkan sekali Pak Tri, jadi nyambung yang seperti yang disampaikan dari Pak Selamat tadi. Yang pertama adalah ATM-nya. Jadi monggo dari Pemda, dari Kabupaten Demak memang berkomitmen kalau memang kita mau maju KIPP itu ada penjaringan dulu. Ini yang lolos itu mana saja, dan dari inovasi-inovasi yang sudah masuk, kemudian kita konsen, kita komit ini yang mau digarap yang mana. Karena kalau ini tanggung jawab dari kami yang dari masing-masing inovator atau masing-masing OPD akan berat. Karena ceritanya seperti tahun yang lalu menurut dengan Pak Tri dan Bu Sulis, Ibu ini video nih, kalau video yang nggak kita sendiri ya bisa, tapi kan akhirnya kan jadinya asal-asalan. Tetapi kalau itu sudah di backup dari semuanya dari Pemda kan beda ceritanya. Mau tadi Pak Selamat gitu. Jadi jadi yang selanjutnya adalah kami mohon Pak Selamat bisa kerso untuk selalu mendampingi Kabupaten Demak, otomatis komitmen dari Pak Tri bersama Bu Sulis juga. Itu saja supaya nanti ke depannya kita bisa maju terus nih KIPP. Setiap tahunnya kita sudah punya celengan-celengan yang mau diajukan untuk KIPP tahun berikutnya. Dan matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kan sebuah tim. Ini yang kami yang sudah maju ini kan kemarin inovatornya kan Perbainim ya, ada yang Perbainim. Nah, apakah tetap kita harus majunya nanti per SK saja, SK tim dari dinas atau SK tim dari puskesmas dan lain sebagainya gitu Pak ya. Matur suwun. Kalau mau promosi Demak mau buka juga kampus itu. Ya. Jadi kita punya kampus luar itu ada di Batam, di Kajen, di Demak, di Rembang, di Jepang. Sebentar lagi ke Malang. Saya setiap minggu ke sana insya Allah ya jalan. Oke. Kemudian yang kedua, sebenarnya tetangga dengan itu Kudus Mary dengan Demak sebenarnya. Karena saya sering sekali Kudus dan barometernya Demak. Demak itu sudah pernah kok, pasti kita belum gitu. Ya, jadi iya. Saya kan sering ke Kudus, lebih sering ke Kudus daripada ke Demak. Ya. Nantinya mereka tinggi sekali minatnya ya, dan saya kira sekarang sempat lolos lagi di top kan ini lolos mereka, karena sudah kita bina juga dengan baik. Itu kalau menang Jawa Tengah bukan saya yang milih loh ya, dulunya banyak, kira saya yang milih, nggak bisa menaklukkan banyak pikiran orang itu nggak boleh ya, jadi diskusi bersama aja. Oke, terus Bu, saya ini kalau Pak 45 menang lagi kan nunggu undangan kan ya? Sudah ada undangan? Sudah. Kan yang campur, maksudnya ini kan kami mau memajukan yang baru, tapi tidak lepas dari yang lama. Jadi masih nyambung, jadi pengembangan dari yang lama. Oke. Penambahan pelayanan. Siap. Apakah ini masih bisa atau nanti dari? Iya, malah saya bilang harus dikembangkan. Dan jangan lepas dari yang pertama, ya. Jadi begini, yang PSC jadi sekarang apa boleh, malah dirubah terus boleh sampai yang sekarang. Dan jadi yang tadi saya bilang kelas khusus kan best of the best. Dalam masa apa namanya ini setelah menang itu harus banyak perubahan. Gak boleh sama dengan yang waktu menang, wah itu langsung gak ada nilainya. Nah, kelas khusus. Karena kelas khusus juga gradernya super itu nggak ada, sama dengan kelas umum. Namun nanti bisa diterima lagi. Terus yang Ibu tambahkan itu juga bisa dilepas menjadi inovasi sendiri. Tetapi juga diceritakan di dalam proposalnya. Gitu.
tapi namanya spesifik yang baru. Itu boleh, biar tetap bisa ada kegiatan kan gitu. Masuk kita nunggu kelas khusus, itu kan ya idle kan, nah, kita pakai untuk kelas umum. Cuma umurnya nanti bisa didesain sesuai umur yang pertama aja. Ya, ini kan saya sarankan umur tetap pakai yang paling tua, gitu aja. Jadi masuk umurnya. Karena kalau ini baru setengah tahun, setahun kan belum bisa ikut. Ya, jadi ini didesain lah sedemikian rupa sehingga bisa. Ini tantangan liar loh, artinya di lapangan secara teknis itu kira-kira bisa menggandeng inovasi apa lagi? Iya, begitu. Karena kalau model ambulan sambil semua sudah punya kan, itu umum lah, sudah rahasia umum. Tapi kalau itu gabung dengan macam-macam yang lain, coba saya harus diskusi lah. Kira-kira yang lininya bisa kita ajak menjadi satu bagian. Di sana ada inovasi apa? Saya jadikan satu. Menurut saya itu sangat bagus. Kemudian, nah itu dia, ginilah, jangan sampai modelnya penunjukan langsung lagi, Pak Kabak, ya, itu Pak Asisten, kamu, sukses itu. Ya, jadi pakai ya gaya Semarangan aja deh. Pokoknya saya ingin menang itu aja. Dan PKU itu kemudian turun jadi langka. Ya. Ucuk lagi, ketemu lagi. Kita seleksi kan sudah seleksi berdasarkan hasil, kayak ini tarik lagi, ringkas lagi, kelas ketiga clear, sudah siap. Semangat semua tidak ada yang ada dari beberapa tadi saya lihat. Artinya apa yang tujuannya menyewa semuanya ada semangat. Nah, abdulnya kalau semangat itu kita manfaatkan semuanya. Karena organisasi kalau tidak ada tugas itu tidak abdul. Makanya ini kita kasih tugas. Tugasnya tadi seperti yang disampaikan Pak Slamet membuat proposal dengan 5+1 disusun sesuai dengan inovasi yang Bapak Ibu semuanya akan ajukan. Sebulan cukup enggak? Atau lama? Ayo tahu. Saya harapkan 15 atau 20 Januari sudah semua dilebur. Kita agendakan yang kedua nanti, mungkin bulan-bulan setelah kita sare kita jadi Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam ruangan pagi hari ini bisa menyusun draft proposal sesuai dengan 5+1 tadi itu sebagai latihan untuk semuanya, sehingga nanti pada saatnya nanti di bulan Maret sudah tidak dapat lagi, sudah siap tinggal ya nanti mungkin kita tindakan pertemuan selanjutnya kalau sudah kita terjadi dan mana-mana yang kita terseleksi lagi nanti kita pas khusus atau diskusi khusus. Demikian ya. Terima kasih sekali antusiasnya semangatnya sampai siang hari ini tidak ada yang ngantuk. Semoga materi nanti bisa langsung menjadi dasar untuk menuangkan ide-ide kreatifnya dalam suatu tulisan. Begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.